Kalau teman-teman ngelihat perbandingan saat smart money versus dumb money atau orang-orang yang awam, kapan mereka masuk dan kapan mereka keluar, itu kelihatan banget kok di chart. Ambil contoh simpelnya Ethereum deh ya. Halo teman-teman semua. Dari update terakhir di video ini yang merupakan cuplikan update video member cuan kripto, udah saya peringatkan Bitcoin masih di zona kosong dan sangat besar kemungkinannya untuk drop lagi. Itu dijelasin di video terakhir ini ya. Update video member itu yang ini. Kesimpulannya untuk market Bitcoin dan kripto masih ada ruang sedikit untuk pressure turun. Ini masih daerah kosong nih, belum terlalu banyak support dan resistance. Support paling dekat itu di 19.800, kurang lebih $1.000 lagi. Kalau saya open posisi pasti saya akan share ke teman-teman kok. Jadi untuk supportnya Bitcoin itu dari 19.800 sampai 18.100, di bawahnya lagi ada. Nah, tadi itu cuplikan dari update video terakhir untuk member yang saya share juga untuk publik. Dan kali ini saya akan ngebahas tentang keadaan Bitcoin terkini secara fundamental dan teknikal serta historical data saat terjadi bear market. Jadi stay tune, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share videonya karena itu gratis dan kalian gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Kita langsung masuk ke analisis ya. Pertama kita dari fundamental market kripto dulu. Dari video terakhir yang saya menjelaskan 100 wallet terkaya yang memiliki Bitcoin itu mulai akumulasi. Teman-teman bisa ngelihat sendiri di sini. Wallet terkaya holder Bitcoin itu dari Binance Cold Wallet, kedua Bitfinex Cold Wallet, yang ketiga ini bukan wallet exchange. Kalau wallet exchange itu ditandai ya, mungkin ini perorangan atau perusahaan. Kalau kita ngeliat isi walletnya lagi, 2 hari belakangan dia nambah jumlah Bitcoinnya sekitar 500. Kurang lebih per bulan Juni dia menambah sekitar 1.200 Bitcoin. Terakhir itu kemarin menambah 266 Bitcoin di tanggal 18 Juni. Padahal market lagi merah ya, tapi para paus besar malah makin menambah atau sedang mengakumulasi Bitcoinnya lagi. Dan juga Kevin O'Leary atau salah satu investor kawakan yang ada di Shark Tank mengatakan panic event is needed before crypto bottom, atau bisa dibilang keadaan panik itu dibutuhkan sebelum terjadinya bottom pada kripto. Sebelumnya Kevin O'Leary ini anti banget sama yang namanya kripto atau Bitcoin. Di tahun lalu dia menjelaskan kenapa dia nggak akan invest di Bitcoin. Dia bilang it's a giant nothing burger. Tapi kalau teman-teman ngelihat interviewnya CNBC terhadap Kevin O'Leary ini, itu teman-teman bisa tonton di channelnya CNBC ya. Nanti linknya saya sertakan. Ini cukup bagus banget. Saya nggak mau putar karena bisa aja nanti kena copyrights. Jadi teman-teman nonton sendiri aja. Nanti linknya saya sertakan. Pada pembicaraan di interview ini, beliau mengatakan mau di sektor stock market, kripto atau apapun itu, ketika big player bankrupt sampai nol, itu akan sangat ngebantu untuk merebuilding market. Yang terjadi di kripto ini, big player yang terkena masalah yaitu Celsius. Ketika big player over leverage dan jatuh atau bangkrut, itu merupakan tanda awal untuk bottom. Dan di interview ini juga berkata ia sedang mengakumulasikan atau dollar cost averaging terhadap Bitcoin. Koin-koin lainnya seperti Solana, Ethereum, dan Polygon atau Matic itu dijelaskan di sini. Teman-teman bisa tonton aja sendiri. Dan contohnya ketika krisis yang melanda Amerika tahun 2008 lalu saat stock market crash 2008-2009 ya. Itu juga awalnya dari jatuhnya atau bangkrutnya Lehman Brothers. Ini perusahaan sangat-sangat besar
Orang-orang menyebutnya nggak mungkin perusahaan sebesar ini akan jatuh atau too big to fail. Teman-teman bisa ngeliat sendiri nih, headquarters-nya aja gedung besar ya. Ini perusahaan sangat besar banget. Saat bangkrut involving more than 600 miliar US dollar. Di tahun itu sangat-sangat besar banget. Awal jatuhnya itu di bulan September 2008. Di kisaran ini ya. Dan market memang setelahnya itu crash. Ini Dow Jones Industrial, seperti yang Kevin O'Leary bilang, ketika big player jatuh, itu merupakan awal tanda-tanda bottom. Dan beberapa bulan setelahnya, dan market mulai rebuilding kembali. Setelahnya teman-teman bisa ngeliat ya, 5 bulan kemudian marketnya udah building up lagi. Ini di tahun 2009 dan sampai saat ini, kalau kita hitung sampai ke all time high, itu naik 5 kali lipat. Dropnya yang di sini itu terjadi karena pandemi. Ini banyak juga big player yang jatuh, dan itu juga merupakan awal tanda bottom. Setelahnya market naik lagi atau merebuilding. Kalau kita ngelihat ke kripto atau Bitcoin lebih tepatnya, awal crashnya Bitcoin juga karena big player yang mulai berjatuhan. Yang pertama itu karena Do Kwon atau Luna. Lalu yang baru-baru aja terjadi yaitu karena Celsius. Dan menurut kutipan dari Kevin O'Leary yang sudah sangat kawakan dan berhasil sebagai investor di stock market, dia melihat pola. Biasanya tanda bottom itu terjadi ketika big player yang over leverage itu jatuh. Di sini kita masih belum ngelihat bottom karena momentum Bitcoin masih kuat banget nih, pressure turunnya. Dan Kevin O'Leary juga berkata, nggak ada satu orang pun yang tahu bottomnya di mana. Daripada kita mengejar di mana bottomnya, lebih baik kita start memanage tuh uang kita. Dia berkata juga sedang mengakumulasi. Disclaimer loh ya, ini bukan ajakan untuk membeli, ini berdasarkan fundamental dan analisis yang saya dapat, sekaligus apa yang sedang saya lakukan sekarang. Balik lagi ke statementnya dia, lebih baik kita akumulasi saat market lagi diskon besar-besaran. Tentunya dengan money management yang jelas. Mungkin ada orang di luar sana yang bilang market kripto akan crash sampai hancur, sampai nol. Ini cuma hopium doang, angan-angan doang, atau berita cuma buat bagus-bagusin doang. Biasanya orang seperti itu yang akan membeli saat marketnya udah di puncak seperti ini. Saat drop, mereka kesel dan gigit jari, lalu malah menghujat. Atau ada satu kemungkinan lagi, ternyata dia pengen beli di harga lebih murah karena sebelumnya beli mahal nih lalu drop. Orang-orang seperti itu biasanya berharap saat beli harganya lagi murah banget, lagi crash banget, mereka malah takut beli, dan ketika udah tinggi baru masuk. Mungkin teman-teman juga iri kan ketika market lagi naik tinggi banget dan berharap beli saat murah. Teman-teman lihat di depan mata teman-teman nih, Bitcoin sejarahnya itu dari 1 sen, dari 0,01 dolar atau 100 perak. Lalu sekarang drop nih 18.000 dolar. Apa teman-teman yakin mau jadi penonton? Ini bukan ajakan loh ya, disclaimer. Mungkin teman-teman iri ngelihat harga Bitcoin dulu 2 dolar. Tapi apakah teman-teman berani pada saat itu Bitcoin 21 dolar, drop ke 2 dolar dan beli di situ? Belum tentu kan, itu di tahun 2011. Lalu di tahun 2014 nih, all time high-nya 1.200 dolar dan drop 86% sampai ke 160 dolaran. Apakah teman-teman berani pada saat itu beli? Lalu di tahun 2017 Bitcoin sampai all time high lagi nih di kisaran 20.000 dolar dan drop sampai ke 3.000 dolar. Apakah teman-teman berani beli saat di sini? Sekarang Bitcoin ke 18.000 dolar, walaupun ini bukan bottom atau belum kelihatan tanda bottom ya, lebih tepatnya. Pertanyaannya sama nih, apakah teman-teman berani? Ya itu buat jadi renungan aja lah ya. Kita ngeliat sejarah Bitcoin. Dan mungkin ada beberapa orang lagi yang bilang Bitcoin itu pasti crash karena mengganggu atau disrupting sistem banking dunia atau pemerintahan. Itu masuk akal memang, dan sangat masuk akal sekali. Kalau ini mengganggu ya mereka langsung cepat-cepat
ngancurin si Bitcoin ini. Tapi nyatanya nggak, malah dibiarin sampai 12 tahun lebih. Bitcoin tercipta dari 2008, awal mulanya tercipta karena bobroknya sistem finansial atau sistem moneter perbankan. Tapi teman-teman pernah mikir gak sebaliknya? Mungkin gak sih Bitcoin ini ternyata mereka-mereka juga yang bikin dengan alias Satoshi Nakamoto, dan sengaja ngebiarin aset yang sangat volatil ini bebas diperdagangkan untuk mengambil kekayaan teman-teman saat mencapai all-time high. Karena kebanyakan retail atau investor yang awam banget masuknya itu saat all-time high atau di atas-atas ini. Mereka ngerasa euforia, ngerasa hebat, asetnya naik terus, memperlakukan investing sebagai judi. Masuk market berdasarkan feeling, beli berdasarkan feeling, jual berdasarkan feeling. Ya ketika crash seperti ini ya feelingnya akan berantakan dong ya, udah pasti itu. Makanya saya ada grup private itu khusus untuk mengedukasi orang-orang yang mau belajar. Bersyukur selama ini banyak yang terbantu, banyak yang terbuka pikirannya, dan saya sangat senang dengan hal itu. Buat teman-teman yang mau join grup, nanti di akhir video jelasin ya. Kita fokus dulu ke Bitcoin pada saat ini. Kalau teman-teman ngelihat perbandingan saat smart money versus dumb money atau orang-orang yang awam, kapan mereka masuk dan kapan mereka keluar, itu kelihatan banget kok di chart. Ambil contoh simpelnya Ethereum deh ya. Karena Ethereum saya kemarin ngebahas di grup. Teman-teman kalau ngeliat di sini nih, di bawah ini ada indikator antara long dan short ratio smart money versus dumb money. Kalau kita ngeliat di sini, di saat sebelum Ethereum membuat all-time high-nya, para smart money itu udah exit posisinya. Teman-teman kalau ngeliat di sini nih ya, di all-time high Ethereum kurang lebih nih, di sini itu sejajar sama candle ini ya. Di candle ini para smart money itu udah pada exit. Lalu yang nge-push harganya sampai ke atas ini itu siapa? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah retail trader. Mungkin sekitar kita yang baru kenal kripto karena dari berita-berita yang digembor-gemborkan kripto lagi naik daun, dan keluarga kita juga dan kerabat-kerabat kita juga yang masih awam banget tiba-tiba tahu kripto. Ya mereka-mereka itu tuh yang masuk dan membuat all-time high baru. Para smart money itu udah keluar, posisinya udah di close nih, longnya. Hijau ini posisi long ya. Mereka nunggu momentum atau nunggu pullback atau koreksi seperti ini baru masuk lagi. Teman-teman kalau ngeliat di sini ya, saat sebelum all-time high itu mereka juga menutup posisi nih. Mungkin ini posisi kecil ya, nggak sebesar di sini yang berkali-kali lipat jauh lebih besar. Market itu mulai overheat, mulai turun. Dan sekarang saat market lagi drop nih, teman-teman ngelihat pakai mata teman-teman sendiri. Ini saya bukan berdasarkan pendapat pribadi loh. Saya selalu menganalisis menggunakan data. Dan teman-teman lihat sendiri, posisi long itu udah mulai naik. Anehnya, posisi short turun, harganya turun, posisi long naik. Posisi shortnya malah turun. Aneh kan? Harusnya kalau masih pede akan drop terus, mereka tuh tambah posisi short, merahnya tuh naik. Hal seperti ini atau divergence seperti ini juga pernah terjadi nih. Yang satu harganya drop tapi longnya naik dan shortnya turun. Itu pernah terjadi di akhir bottom tahun 2018 bulan Desember. Kalau di zoom out, di sini merupakan awal posisi long naik dan short mulai turun. Dan teman-teman ngeliat sendiri nih, saat kejadian 2020 harganya drop banget. Tapi posisi long nggak terlikuidasi, malah ditambah besar-besaran saat di candle ini. Dan kejadian selanjutnya ya cuma sejarah, harganya naik. Lalu kita lihat data selanjutnya. Ethereum long position di Bitfinex. Ini Bitfinex tuh exchange tua, exchange lama. Para awam nggak pakai exchange ini. Yang tahu Bitfinex itu hanya orang-orang lama yang lebih dari 5 tahun. Dan teman-teman tahu sendiri 5 tahun lalu itu harga kripto masih murah ya, dan sekarang exchange ini hanya dipakai para paus atau big player, tepatnya big player retail. Mereka yang udah kaya dari kripto itu memakai exchange ini. Info ini nggak banyak orang yang tahu. Dan posisi long di Bitfinex naik terus nih, ditambah lagi.
Ini total sekitar 600 juta dolar posisi long Ethereum atau posisi beli Ethereum di futures market Bitfinex. Bukannya terlikuidasi, para player besar ini malah menambah posisinya. Kalau kita ngelihat posisi shortnya, ini masih bisa dibilang ya normal-normal aja. Tapi posisi longnya ini nggak masuk akal, naik terus. Begitupun dengan Bitcoin USD long di Bitfinex, itu naik terus. Padahal Bitcoinnya sendiri drop. Walaupun kita masih belum ngelihat bottomnya kripto, tapi karena saya udah cukup lama di bidang ini, saya berkali-kali merasakan bull market, bear market, bull market, bear market. Dan saat bull market itu saya juga sama. Merasa tuh, kenapa sih saya nggak beli saat Bitcoin murah? Ya alasannya karena dulu saya masih takut banget. Sekarang saat saya udah mendevelop trading plan, ya ketika drop seperti ini, mulai tuh saya masuk mengakumulasikan. Apalagi saya ngelihat atau didukung data-data seperti yang barusan teman-teman lihat. Walaupun bear market pada saat ini itu di Bitcoin agak unik banget. Ini first case-nya karena belum ada benchmark sebelumnya. Bitcoin performing saat keadaan krisis. Krisis terakhir itu 2008, Bitcoin baru tercipta setelah krisis itu. Lebih tepatnya tercipta oleh inspirasi krisis tersebut. Jadi belum ada patokan sebelumnya. Untuk itulah kita perlu money management. Kalau teman-teman mau serok, nggak bijak kalau langsung all in. Para investor hebat ini lakukan adalah dollar cost averaging atau mulai mencicil beli itu. Karena nggak ada satu orang pun yang tahu di mana harga bottomnya. Logika simpelnya kalau dia tahu market akan bottom di mana, atau puncaknya tertinggi di mana, ya dia bakal jadi orang paling kaya di dunia. Karena money market itu adalah alat untuk melakukan perpindahan uang dari si miskin ke si kaya. Itu menurut Warren Buffett. Walaupun Warren Buffett ngomongnya halus ya, dia bilangnya alat perpindahan dari yang nggak sabar ke yang sabar. Untuk potensial bottomnya Bitcoin, saya nggak mau mengira-ngira terlalu cepat. Karena ngelihat dari candlenya Bitcoin sendiri, momentumnya masih kuat banget. Kalau dari indikator momentum, sekarang udah masuk ke titik jenuh jual, atau oversold, atau terlampau jual. Terserah teman-teman mau nyebutnya apa. Dibutuhkan beberapa hari sampai kita mendapatkan data lebih akurat untuk menentukan potensial bottomnya di mana. Kalau hanya mengkira-kira aja, semua orang juga bisa ya. Di channel ini saya nggak mau memperkirakan atau menganalisis data yang nggak lengkap. Jadi mungkin di next update kita akan ngebahas deh saat Bitcoin udah mulai kasih kita data tambahan, yaitu semakin banyaknya candle yang terbentuk. Kalau teman-teman suka sama konten seperti ini, saya jamin teman-teman kalau di grup akan lebih suka. Kita ngebahas sampai saat ini minimal itu 8 koin. Dan teman-teman juga bisa tanya jawab dengan saya. Dan jangan lupa teman-teman harus share dan like ya, karena teman-teman udah dapat ilmu baru dan ilmu penting dari video ini. Kalau teman-teman nggak suka, silahkan di dislike supaya teman-teman nggak terrekomendasi lagi dari channel ini. Karena secara algoritma YouTube, kalau likes itu akan ditampilkan ketika ada update, dan ketika dislike, teman-teman nggak akan bisa nyari channel ini lagi dan nggak akan direkomendasikan setiap ada update baru. Kalau gitu, sekian dulu videonya. Bagi teman-teman yang mau join ke grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal.
dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.